Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 MK Bimbingan di SD akan menjelaskan materi tentang fungsi-fungsi bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Perkenalkan, nama saya Adinda Patricia Ratsanda dengan NIM 0501219002. Nama saya Ananda Dwi Aziza dengan NIM 0501219107. Nama saya Diana Miranda dengan NIM 0501219013. nama saya Pia Alfianur Maulida dengan NIM 0501219070. Saya Putri Widya Mentari dengan NIM 0501219039. Saya Sepia Lestari, NIM saya 0501219059. Selanjutnya, langsung saja kita simak penyampaian materi dari kelompok 1. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling, membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungannya, pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Berdasarkan pemahaman ini, peserta didik diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh peserta didik. Yang selanjutnya yaitu fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik untuk menentukan kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi dan memantapkan penguasaan karir sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya. Ada juga fungsi adaptasi, yaitu membantu proses mengajar untuk menyesuaikan program pendidikan dengan latar belakang pendidikan, kemampuan, minat, dan bakat peserta didik. Fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan konseling untuk membantu memperbaiki kekeliruan peserta didik dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak dengan melakukan intervensi agar pola pikir peserta didik menjadi sehat, rasional, dan perasaan yang tepat kepada tindakan yang produktif dan normatif. Fungsi pengembangan yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kondusif serta memfasilitasi perkembangan peserta didik dengan baik. Menjelaskan tentang fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi ini berkaitan dengan upaya pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami masalah belajar, contohnya. Yang kedua, ada fungsi penyesuaian, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu peserta didik agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Fungsi fasilitas memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, dan seimbang dalam seluruh aspek diri peserta didik sendiri. Fungsi pemeliharaan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu peserta didik agar dapat menjaga dan mempertahankan situasi kondusi yang telah tercipta dalam dirinya agar terhindar dari penurunan produktivitas diri.